Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Mustafa Gufron, NPM 1901012043. Baik, di sini kami dari akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul menyusun perencanaan pembelajaran akidah halak di MTS dan MA, atau di SMP dan SMA atau SMK. Di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu pengertian telaah dan analisis kurikulum. Telaah adalah penyelidikan, kajian, pemeriksaan, penelitian. Sedangkan analisis menurut KBBI yaitu yang pertama, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya. Kemudian pengertian dari kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana yang peraturan mengenal tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi yang beriman, kreatif, dan inovatif, serta membentuk watak sebagai bangsa yang bermartabat. Hal tersebut ditunjang dalam pendidikan madrasah yang mengedepankan pendidikan agama untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Kenalkan, nama saya Nur Hidayah, NPM 1901012029. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komponen kurikulum 2013. Dalam komponen kurikulum 2013 terdapat 4 elemen perubahan yang terjadi pada standar pendidikan nasional. Yang pertama yaitu SKL atau standar kompetensi lulusan, yaitu kriteria mengenai kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Yang kedua adalah standar isi, yaitu kriteria kemampuan lulusan yang mengenai materi serta tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang tertentu. Yang ketiga yaitu adalah standar proses, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang keempat yaitu adalah standar penilaian, yaitu kriteria mengenai mekanisme, prosedur, instrumen, serta penilaian hasil belajar peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rawigama, NPM 1901011031. Di sini saya akan membawakan materi lanjutan dari saudara Wahid dan Nur. Yang C, telaah dan analisis pembangunan kurikulum mata pelajaran akidah akhlak di MTS dan MA. Materi akidah menekankan pada kemampuan memahami dan mempertahankan keyakinan atau keimanan yang benar, serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Asmaul Husna. Materi akhlak menekankan pada kemampuan pembiasaan untuk menerapkan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak mempelajari relasi antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam semesta. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pendidikan dan pengembangan kurikulum yaitu yang pertama, holistik, pendidikan yang bermula dari prinsip tauhid. Yang kedua, integratif, pembelajaran haruslah terpadu serta mendidik pesdik secara spiritual dan intelektual. Yang ketiga, bertahap,
Pendidikan anak haruslah mengacu pada makna tarbiyah, yaitu mengembangkan dari tahap satu ke tahap lainnya sampai mencapai potensi optimalnya. Yang keempat, mempertimbangkan emosi. Sebagaimana pesan Al-Quran, yaitu kekaguman, keingintahuan, dan penemuan adalah titik awal proses pembelajaran. Yang kelima, pengayaan. Pesdik harus dibangkitkan semangatnya terhadap apa yang sedang mereka pelajari untuk partisipasi secara aktif, diskusi, serta pembelajarannya yang menstimulasi adanya keinginan atau kreativitas. Baiklah, berikut materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.